Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Sabila Khairani dengan NIM 231952045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Internet of Things, yang mana di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya. Nah, di sini untuk penjelasan singkat mengenai apa materi atau proyek yang kami kerjakan. Di sini kami mengerjakan sistem jaringan, yaitu sistem Connected Health Monitoring berbasis Internet of Things, yang mana dirancang untuk memantau kondisi kesehatan pasien secara real time. Jadi di sini pada sistemnya menggabungkan berbagai sensor fisiologis untuk membaca tanda-tanda vital seperti detak jantung, suhu tubuh, kadar oksigen, dan tekanan darah. Nah, data dari sensor tersebut akan dikirim secara otomatis ke platform digital. Di sini kami untuk bagian platformnya menggunakan Blink dan Dokter App, sehingga dokter dapat memantau pasien kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam pembagian kerja ini, saya bertanggung jawab pada bagian komunikasi, yaitu pada perancangan sistem pengambilan data dari sensor. Nah, untuk di sini, pada bagian komunikasi, melibatkan berbagai integrasi antar beberapa sensor vital dengan microcontroller. Di sini saya menggunakan misalnya ESP32 atau Arduino melalui interface digital maupun analog. Jadi untuk sensor-sensor yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu ada pulse sensor Max 30100 yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung atau heart rate dan kadar oksigen dalam darah atau SPO2. Lalu di sini saya juga menggunakan interface yaitu IC yang menggunakan pin SDA dan SCL. Lalu di sini cara kerjanya untuk sensor mengirimkan sinar infrared ke jaringan pembuluh darah dan menghitung intensitas pantulan untuk menemukan detak jantung dan saturasi oksigen. Lalu di sini untuk keluaran datanya sendiri, yaitu dalam HR yang dalam satuan BPM dan SPO2-nya dalam satuannya persen. Nah, di sini untuk pengolahan datanya itu dilakukan moving average filtering untuk mengurangi noise dan artefak gerakan. Lalu sensor kedua yang saya gunakan di sini adalah sensor suhu, yang mana yaitu sensor suhu DS18B20 yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh secara digital. Yang mana di sini menggunakan interface-nya satu wire yang menggunakan satu jalur data dan resistor pull up 4,7 kilo ohm. Di sini untuk kelebihannya sendiri yaitu akurasinya tinggi, yaitu sekitar 0,5 derajat Celcius dan mudah dikalibrasi. Lalu selanjutnya di sini untuk pengolahan datanya sendiri, itu nilai suhunya itu akan diperbarui setiap 2 sampai 5 detik, kemudian dikalibrasi terhadap nilai referensi suhu tubuh normal. Lalu yang ketiga, di sini saya menggunakan sensor blood pressure sensor atau sensor tekanan darah yang digunakan untuk mengukur tekanan darah sistolik dan distolik. Nah, di sini saya menggunakan untuk interface-nya sendiri itu ada ADC atau analog ke digital converter atau UART, itu tergantung model yang kita gunakan nantinya. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, untuk blood pressure sensor sendiri membaca tekanan udara dari manset atau cuff selama proses pengempisan. Nah, untuk keluaran datanya di sini yaitu tekanan sistolik atau SYS dan diastolik atau DIA. Nah, untuk pengolahan datanya, data akan dibandingkan dan dihasilkan dengan ambang batas tekanan darah normal. Nah, di sini bagian komunikasi berperan penting sebagai penghubung atau perangkat keras sensornya dan jaringan atau aplikasi dokternya. Nah, di sini untuk tahapan perencanaan sistem komunikasi yang pertama itu adalah akuisisi data sensor, yang mana di sini microcontroller membaca data dari sensor melalui interface digital atau analog. Yang kedua itulah pra pemrosesan data, yang mana data mentah tadi dari sensor akan disaring menggunakan metode yang pertama itu adalah moving average filter untuk mengurangi noise dari max 30100. Lalu selanjutnya itu ada median filter untuk stabilasi suhu DS18B20. Lalu yang terakhir itu ada validation check yang memastikan data masih dalam batas wajar. Contohnya misalnya HR-nya itu masih kecil dari 200 dpm atau SPO2-nya itu masih kecil dari 100%. Nah, selanjutnya itu ada pengiriman data ke jaringan, yang mana data yang telah diolah dikirim menggunakan protokol komunikasi, yang mana yang pertama itu ada contohnya ada Bluetooth untuk pengiriman lokal ke perangkat pengguna, terus juga bisa dipakai Wi-Fi, yang mana untuk mengirimkan data ke cloud atau aplikasi dokter melalui internet. Nah, di sini format datanya akan dikonfirmasi ke JSON sebelum dikirim ke Blink atau Dokter App API. Nah, yang terakhir itu ada mekanisme keamanan, yang mana di sini data digunakan
melakukan autentikasi yang bisa diakses oleh pihak luar. Lalu juga diterapkan nanti try mechanism jika koneksinya terputus. Di sini juga digunakan buffer penyimpanan lokal agar tidak hilang datanya pada saat pengguna itu offline. Nah, di sini untuk sistem ini merupakan hasil kerja kolaboratif dengan bagian jaringan dan platform. Jadi di sini keterkaitan yang pertama itu dengan tim jaringan, di mana tim jaringan di sini keterkaitannya bertugas untuk menyediakan konektivitas Bluetooth dan Wi-Fi agar data dapat dikirim dari sensor ke platform. Lalu di sini komunikasi data dilakukan untuk melalui format JSON yang telah ditentukan misalnya di sini untuk heart rate-nya berapa, SP02 persenannya berapa, temperaturnya berapa, dan lain-lain. Nah, di sini tim jaringan itu juga memastikan pengiriman data stabil dan aman melalui internet. Selanjutnya, keterkaitan dengan tim platform yang menggunakan Blink dan Dokter App, di mana di sini data yang dikirim oleh bagian komunikasi akan ditampilkan pada aplikasi Blink menggunakan di sini ada widgetnya, ada V0 yaitu untuk heart rate, V1 untuk SP02 persennya, V2 untuk temperaturnya, V3 untuk blood pressure-nya, V4 untuk statusnya. Jadi pengguna di sini bisa mendeteksi untuk apa-apa yang saja sudah dicek tadi, termasuk ke ambang batas normal, waspada atau bahaya. Lalu yang terakhir ada V5 itu untuk notifikasi otomatisnya. Jadi di sini dokter app menerima data dari cloud dan menampilkan riwayat pasien secara grafik. Nah, jika data melewati ambang batas, sistem akan otomatis mengirim notifikasi ke dokter dan keluarga pasien. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang proyek sistem Connected Health Monitoring berbasis Internet of Things oleh kelompok 3. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.